Salam, selamat siang anak-anakku semua. Kita berjumpa lagi siang hari ini dalam pelajaran agama Kristen kelas 7 bersama Bu Guru hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Bu Guru berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam menerima setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa mengucap syukur mohon bimbingan Roh Kudus siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini karena Tuhan sudah menyertai kami hingga hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mempelajari akan materi yang akan kami pelajari bersama-sama siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat-Mu bagi kami semua, agar apa yang kami terima siang hari ini menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sertai kami dari awal pertengahan hingga materi kami berakhir. Hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, kami mohon pertolongan dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah memulai materi kita dari bab yang pertama, yaitu dengan tema indahnya mengampuni. Sekarang kita berlanjut ke bab yang kedua dengan tema karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, di mana bahan Alkitab yang dapat kita gali atau kita pelajari dari kitab Efesus 4 ayat yang ke-32 dan Kolose 3 ayat yang ke-13. Silakan anak-anak buka Alkitab kalian, baca lebih dari satu kali agar kalian paham apa yang akan kalian baca dan apa yang akan kalian terima dari kebenaran firman Tuhan siang hari. Tujuan pembelajaran adalah siswa memahami bahwa hanya Allah yang mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Kemudian, siswa menelaah karya Allah terhadap keselamatan manusia. Yang ketiga, siswa mampu meneladani dan memberikan pengampunan kepada sesama. Dengan susunan materi kita siang hari ini, yang pertama adalah pengantar, kemudian makna pengampunan, dan pengampunan Allah, kemudian penutup. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ya, dari kitab Efesus 4:32. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Mendalami karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus adalah pokok utama yang menjadi teladan yang harus diterapkan dalam keseharian kita. Bukan hanya sekedar tahu arti dan maknanya, seperti pelajaran minggu lalu, namun harus lebih kepada penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, namun satu hal yang harus kita ketahui adalah makna dari perkataan benarnya sebelum meninggal dunia kepada orang lain. Kata-kata kasih menyakiti kita atau membuat kita kecewa atau bahkan mungkin kita sendiri pernah sebagai penerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kasihnya, dan selama bertahun-tahun pengampunan Wilson bekerja untuk apakah dengan kita apakah kedamaian dan rekonsiliasi ini adalah yang akan kita Irlandia Utara dari pengampunan itu hayatnya. Ya, jadi dari rekonsiliasi itu ada gambar di samping sesuatu yang adalah tokoh Gordon Wilson untuk mendamaikan seorang pria yang berasal dari Irlandia yang harus rela kehilangan putrinya tetap berusia 28 tahun damai. Mary. Itu maksudnya. Jadi ketika yang dilakukan oleh yang Wilson secara langsung selama hidup oleh ayah sampai akhir hayatnya, yaitu di mana ia bertemu dengan secara tiba-tiba ia terlibat melukai orang-orang yang hadir dalam acara pawai di kota, mengajarkan setiap orang di Irlandia untuk memberikan pengampunan. Banyak orang yang bertanya kepada agar tidak bulan berikutnya pertikaian bagaimana Wilson dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. Memang pada dasarnya hatinya terluka dan ia telah kehilangan putrinya. Kemudian bagaimana pengampunan Allah sendiri itu kepada kita?
Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Namun, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memusnahkan bumi dan isinya. Terbukti dengan peristiwa air bah yang dialami oleh Nuh dan keluarganya, tetapi Allah menyelamatkannya. Peristiwa air bah membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang. Jadi Allah itu merencanakan penyelamatan bagi manusia sampai ia rela mati di kayu salib buat kita semua, supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Mungkin kita belum sampai ke materi dosa, ya. Setelah ini atau setelah bab-bab ini kita akan mempelajari tentang manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, jadi itu Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memusnahkan bumi dan isinya. Jadi bumi dan isinya pernah dimusnahkan oleh Allah dengan bukti adanya peristiwa air bah yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Tetapi Allah menyelamatkan Nuh. Kenapa Allah menyelamatkan Nuh? Pertama, karena Allah mengasihi Nuh. Kenapa Allah mengasihi Nuh? Karena pertama, Nuh selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Nuh taat kepada Allah. Dan yang ketiga, Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dengan hati yang tulus, tanpa mengeluh, tanpa merengut wajahnya, tetap dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu Allah mengampuninya, Allah mengasihinya, bahkan Allah menyelamatkannya. Bukan hanya Nuh saja, tetapi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan seluruh hewan kesayangannya pun diselamatkan oleh Allah. Begitu dahsyat perbuatan Allah bagi keluarga Nuh, apalagi kepada kita yang sekarang ini, ya. Jadi, apabila Allah telah memberikan teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang turun ke bumi untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa, maka yang harus kita lakukan adalah menerapkan teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang membuat kita kecewa, jika ada yang membuat kita terluka, mungkin itu rasanya sulit untuk mengampuni orang lain, butuh waktu dan proses, memang itu sangat manusiawi. Tetapi satu hal yang Bu Guru mau ingatkan kepada kalian, mohonlah bimbingan Roh Kudus setiap saat untuk kalian bisa mengampuni orang lain, walaupun itu rasanya sulit. Kita manusia, ya. Allah sendiri yang sangat luar biasa, Dia pun mampu melakukannya untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi-saksi Injil yang sejati. Selanjutnya, mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia? Mengapa? Harus kita ketahui, ada 3 hal di sini yang sudah Bu Guru cantumkan. Yang pertama, melalui materi kita adalah karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Ya, jadi Allah itu mengasihi kita. Terbukti hingga sampai saat ini, walaupun dalam masa pandemi COVID, ya, kita tetap bisa saling bertemu, bisa bernapas sampai hari ini dan bisa sehat, berkumpul bersama keluarga dan kerabat dekat kita. Walaupun kita harus melakukan social distancing atau jaga jarak, tetapi kita tetap mempunyai rasa kasih yang tinggi dengan saudara-saudara kita. Ya, bisa kita lakukan dengan video call atau apa saja yang bisa mempertemukan wajah kita, walaupun kita tidak saling berjabat tangan. Itu bukti kasih kita. Begitu juga dengan Allah. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi semua manusia. Hingga saat ini ada bermiliar-miliar manusia di muka bumi ini tetap dikasihi oleh Allah dengan diberi kekuatan dan kesehatan, bahkan napas kehidupan secara gratis yang kita terima dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Dia mengampuni setiap kesalahan kita. Itu berarti bukan kita harus mengulang-ulang terus kesalahan kita. Kalau sudah satu kali diampuni, jangan diulang lagi, ya. Bukan sudah diampuni, dilakukan lagi, diampuni, dilakukan lagi. Itu namanya apa? Bebal. Ya, kalau Allah sudah mengampuni kita satu kali karena kesalahan kita yang fatal, jangan diulang lagi. Mari kembali ke jalan Allah.
kembali lakukan apa perintah Allah dalam kehidupan kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Jadi Allah itu penyelamat kita, penolong kita, sumber dari segala sumber kehidupan kita. Kesulitan kita bisa diatasi itu karena pertolongan Allah, ya. Hati kita dipulihkan karena sakit hati, kemudian kita bisa bersahabat lagi dengan orang lain, itu karena pertolongan Allah dari Roh Kudusnya yang ada di dalam hati kita. Ya, sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam terhadap manusia. Allah bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Yesus Kristus rela hadir ke dunia sebagai putra Allah. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya. Sehingga Allah bertindak secara langsung mendatangi manusia untuk menyelamatkannya. Demikian pelajaran kita siang hari ini. Guru percaya kalian mengerti dan memahami karya pengampunan Yesus Kristus kepada setiap umatnya yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pelajaran siang hari ini yang menuntun kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti dan mengecewakan kami. Mungkin itu terasa sulit, tetapi kami percaya Tuhan, melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan memampukan kami untuk memberikan kami pengampunan atau memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang hari ini yang membuat kami semakin bermakna akan apa yang akan kami terima hari lepas hari ketika kami menjalankan kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini dan sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, sampai jumpa lagi minggu depan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.